Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada kabar yang sangat menggembirakan untuk kalian semua bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, berhasil mengubur dalam-dalam Partai Banteng di kandangnya, teman-teman. Ini sesuai dengan hasil quick count pilkada serentak yang diselenggarakan di Jawa Tengah antara Andika Perkasa versus Lutfi Tachiasin, di mana 3 lembaga survei telah merilis bahwa Lutfi menang 59 dan 58% atas Andika dan Hendrar, teman-teman. Waduh, ini bukti bahwa Pak Jokowi masih powerful. Apakah kekalahan Banteng di kandangnya ini hasil dari omon-omon Hasto dan Koni di podcast Akbar Faisal? Kalau kalian ingat beberapa hari yang lalu, dua orang ini membuat cerita-cerita dongeng terkait dengan fitnah dan tuduhan-tuduhan liar lagi kepada Pak Jokowi. Tentu tujuannya untuk menggerus suara Pak Jokowi dan untuk meredam suara Pak Jokowi untuk paslon yang dia dukung di pilkada serentak. Tapi nyatanya tidak berefek sama sekali, teman-teman. Pak Jokowi masih menjadi tokoh yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyat di Jawa Tengah. Dan ini kita akan melihat beberapa video dari Sylvester Matutina dan juga Mr. Q terkait dengan apa omon-omon dari kedua orang ini. Dan juga mungkin Akbar Faisal, teman-temannya, yang menyediakan tempat bagi mereka untuk menyebarkan cerita dongeng, dan Akbar Faisal seolah-olah percaya dan segala macam. Berakting dan segala macam. Kita dengarkan apa kata dua tokoh ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini korelasinya nggak ada semua, Bang. Nah, kita tahu sekarang yang kemarin yang melakukan kebohongan, ya Akbar Faisal juga lah, terus Koni Raku Handini. Kita tahu lah Akbar bagaimana, nih bagaimana, ya kan. Saya ingat itu Akbar itu dari rumah transisi 2014 ya, dia nggak jadi menteri. Saya tahu lah kenapa. Sakit hati, kawan ya? Ini kecewa, ya kan. Koni juga katanya dia mencintai PDIP, ya kan. Koni ya, saya kasih tahu. Soekarnois. Tapi kenapa dia masuk Nasdem, Abang? Oh, sebelumnya Nasdem ya? Nasdem dong. Kecewa di Nasdem, mau jadi sesuatu nggak bisa, pindah ke PDIP. Terus kemarin sakit hati semua. dia melakukan lagi kebohongan yang akhirnya dilaporkan oleh kawan-kawan dari tim Prabowo Gibran, termasuk Bang Rosan Ruslani, Ketua TKN. Karena dia bilang, dia ngomong bahwa karena sebagai orang intelijen, Pak Prabowo ini hanya menjabat 2 tahun. Habis itu bahkan diracun. Ini kan gila ini, Bang. Betul, nggak jelas. Kemudian dilaporkan oleh Rosan. Dilaporkan Rosan, habis itu dia kabur ke luar negeri, ya kan, Bang? Hanya dia bilang dia sekolah, bukanlah kabur, ya kan? Begitu loh. Berarti kan isunya ngeri juga. Ya, jadi kalau menurut saya baik Koni maupun Hasto, ya sebagai warga negara yang baik, kalau dipanggil KPK, ya baik-baiklah ketemu. Begitupun Koni, kalau dipanggil ke pihak kepolisian, ya jangan kabur dong. Ya kan? Habis itu ini. Janganlah, kasihan juga gini loh. Sebenarnya mayoritas rakyat sih tidak percaya ya. Tapi yang saya khawatirkan itu kan adalah generasi muda kita yang memang nggak tahu jalan cerita tahun 2020 bagaimana. Iya. Gitu loh. Ya kan? Mereka berpikir juga bahwa Hasto seorang sekjen PDIP yang bersih, yang hebat. Ya kan? Mereka nggak tahu cerita di dalamnya, rusaknya, bobroknya ini para politisi ini kan. Nggak ngerti, Bang. Kita ini yang tahu lah. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang Produsen dalam hoax. saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah,
bukan Pak Jokowi. Ya, soal Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, lembut aja. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Mejanya diganti. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Kriminalisasi. Yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Bin Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Ya kan? Ya. Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Gitu, iya. Ini hebatnya seperti ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya, gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah, gitu, untuk memancing simpati, gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Ya. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Ya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Bilang, bukan. Nggak ada pilihannya. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihannya. Ada Caniago segala macam. Nah, saya sebut Dirty Vote jilid 1 itu sebagai dirty mind atau sebagai strategi Pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu, gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan pengurangan suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax, ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan sempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik, ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya, dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini, gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru, iya. Jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan, gitu. Dan juga
Misalnya Ada kayak satu lagi Osman Sabtaodang. Itu pilihan itu. Pilihan. Oh ya Oso, Bang Oso. Pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Oh, ada Amin Rais. Nah, Amin Rais. pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi. Gitu. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap gitu. Karena akan ada empati ya. Karena akan Padahal ada empati. yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat Iya, pilkada. supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Orang Kalau paling Hasto ditanggap, tersakiti. ini kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid 2. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda. Pak Jokowi bukan Belanda gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. Saya tangkap juga nih Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Joko, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju, ya. Sekarang dilantik jadi anggota DPR, ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita, betul. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies, gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong gitu. Lagian di podcast itu masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR. Itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh Dang? Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada satu. Ada lagi ya. Kemudian dia nomor 4 kan? Iya. Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Iya. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga Boni Triana. Boni, nanti harus ada di sini ya. Nanti ke sini gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya aku udah pules-pules loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pules-pules ini masih dibongkar lagi. Iya, itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Terus kemudian posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Oke teman-teman, itulah tadi 2 video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana Bung Sylvester tadi menjabarkan bagaimana sakit hati Koni, Akbar Faisal, dan bagaimana Hasto yang gak bersih-bersih amat, dan bagaimana Mr. Q tadi menjelaskan banyak hal yang mungkin beliau ini sudah pengalaman menghadapi Hasto ya, sampai mengatakan bahwa Hasto itu konsumen hoax dan produsen hoax. Gampang menerima hoax dan gampang menyebarkan hoax.
Contoh teman-teman, ketika dia memperlihatkan video pidato Pak Jokowi ke wartawan dan ternyata tuduhan hasto waktu itu Pak Jokowi mengendalikan aparat penegak hukum untuk memukul lawan-lawan politiknya, padahal itu pidato tahun 2020 apa 2021 ketika PDIP masih bersama Pak Jokowi, dan kenapa baru dikomplain tahun 2024? Kan itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Dan sepertinya memang hasto ini ditugaskan oleh atau menugaskan dirinya kali ya untuk terus menyerang Pak Jokowi, untuk terus menyerang Pak Jokowi dengan cerita-cerita yang aneh, yang tidak berdasar dan segala macam teman-teman. Dan balik lagi, Pak Jokowi berhasil mengubur banteng dalam-dalam di kandangnya sendiri teman-teman. Ini sesuai dengan survei yang tadi, kalau Ahmad Lutfi dan Taj Yassin itu menang telak atas Andika Perkasa dan Hendrar. Ini membuktikan bahwa lagi-lagi Pak Jokowi masih punya power dan peran besar dan sangat dicintai oleh masyarakat di Jawa Tengah. Oke teman-teman, tapi mungkin di Pilkada Jakarta kurang berhasil, dan kita berdoa semoga Pilkada Jakarta bisa 2 putaran teman-teman, antara Ridwan Kamil dan juga Pramono Rano, karena surveinya juga Ridwan Kamil itu hanya 39-40 dan Rano Karno 49-50. Nah semoga bisa 2 putaran, semoga tidak sampai 50 teman-teman hasilnya nanti di KPU ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.